Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan lanjutkan bahasan tafsir surat Abasa ayat 5-11 bagian yang kedua atau makalah kedua. Merupakan lanjutan dari pertemuan yang terselang kemarin membahas Ramadan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsya fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Dan posisi kita sedang membahas tahlil tafsir, dan kalimat yang akan kita bahas atau ayat yang akan kita bahas pagi ini adalah berbunyi wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma, dan adapun man orang ja'aka datang kepadamu yas'a bersegera. Ada istilah di dalam ibadah haji sa'i yas'a. Wa amma man itu perkataan kelanjutan karena pakai wa, kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang orang yang mendapat perhatian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diharapkan keimanannya mendapatkan perhatian khusus, sedangkan yang tidak mendapat perhatian tidak mendapat perhatian khusus. Makanya di sini dikatakan wa amma man ja'aka, sedangkan orang yang tidak mendapat perhatian justru yang datang kepadamu. Jadi kadang-kadang di dalam pengajian atau pendidikan, kadang-kadang kan tidak tahu seorang guru atau ustadz atau pengajar mana yang benar-benar memberikan perhatian atau penuh perhatian, mana juga yang datangnya hanya untuk datang. Kan kita tidak tahu siapa yang hadir itu yang benar-benar serius ingin mendapatkan ilmu, dan mana pula yang biasa-biasa saja hanya untuk hadir, hanya untuk istilahnya itu datang. Jangankan ustadz seperti biasa, Rasul saja tidak tahu mana orang yang busuk, mana orang yang benar-benar, mana orang yang biasa-biasa. Dan kadang-kadang perhatian itu kepada yang benar-benar kita harapkan, seperti Rasul. Sedangkan orang yang serius mendatangi tidak mendapatkan perhatian khusus karena tidak tahu dia. Di ayat ini secara historis memuji orang yang beriman dan semangat mempelajari risalah. Utamanya Abdullah bin Ummi Maktum, yang kalau berdasar hadis itu, kalau kepada hadis itu lebih cenderung saya mengatakan ta'alum, ya. Ta'alum hadis. Kalau kepada Quran itu tadabbur Al-Quran, karena di dalam surat An-Nisa afala yatadabbaruna al-Quran, dan juga di dalam surat Muhammad. Tapi kalau kepada hadis yang dipuji itu yang a'lamu bisunnah, itu yang berhak jadi imam kan, yang berhak jadi imam itu aqra'ukum li kitabillah. Kalau kepada Al-Quran kadang-kadang aqra', kalau kepada hadis itu a'lamuhum bisunnati Rasulillah. Dan juga dalam surat Al-Hujurat yang kita bahas pada waktu yang lalu, ayat 7, wa'lamu,
annafikum Rasulullah. Annafikum Rasulullah. Ta'allum kalau kepada hadis, kepada sunnah itu. Juga di dalam hadis riwayat Bukhari itu innallaha anzalal amanah ala qalbi rijalin. Maka di situ wa anjalal Quran. Kemudian yaqra'un membaca, dan kepada hadis itu ya'lamu, ta'allum hadis. Jadi kepada yang ta'allum hadis benar-benar secara khusyuk itu kadang-kadang kurang mendapat perhatian, dan ini merupakan ujian bagi Abdullah bin Ummi Maktum yang serius belajarnya, walaupun tidak kelihatan munculnya kelihatan perhatiannya. Peristiwa beliau diabadikan di dalam Al-Quran sebagai pujian dan sanjungan baginya. Tentu saja bukan hanya beliau yang mendapat sanjungan, tetapi juga siapapun yang semangat mempelajari Islam, semangat yang mempelajari Quran, semangat yang mempelajari hadis, itu dapat pujian. Karena ketika ayat ini kita baca, maka kepada kita, kepada yang hadir, mana yang penuh perhatian, mana pula yang biasa-biasa saja. Dan orang yang mendapat perhatian mendapat sanjungan. Dan diriwayatkan dari Abu Darda yang wafat tahun 32 Hijriah, Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi wa innal alim la yastaghfirullah man fis samawati wa man fil ar wal khitan fi jawfil ma wa inna fadlal alim alal abid kafadlil qamar lailatal badr ala sairil kawakib. Wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman warisul ilma wa man akhodahu akhoda bihaddin wafirah." Di situ dikatakan man salaka tariqan, barang siapa yang salaka, menempuh, tariqan jalan, yatlubu fihi ilman, yang mencari ilmu, maka salaka Allah bihi tariqan, Allah subhanahu wa ta'ala menempuh, memberi jalan, min turukil jannah, yaitu dari jalan ke surga. Jadi orang yang salaka, seseleket bahasa Sunda, jadi cari jalan, cari peluang, seleket di jalan, cari peluang ke ilmu, itu sama dengan seseleket mencari jalan ke surga, dan Allah juga menjamin seperti itu. Bahkan malaikat itu merendahkan sayapnya karena ridho bagi orang yang tolab ilmu. Hanya tolab ilmu teh seumur umur, sampai wafat kita terus menerus tolab ilmu, baik istilahnya formal, non formal, informal, ataupun istilah lain. Kalau di dalam istilah hadis ada pendidikan keluarga dan pendidikan luar keluarga. Itu malaikat itu merendahkan sayapnya karena ridho. Li talibil ilmi, kepada orang yang tolab ilmu. Jadi walaupun kita sudah pinter, sudah cerdas, masih tetap tolab ilmu itu, walaupun sudah punya titel profesor, doktor, masih tetap tolab ilmu. Karena apa? Supaya mendapat keridoan, kepada mendapat jalan ke surga.
Wa innal alim, dan orang yang tahu hasil tolab ilmu itu ayastaghfirullah, akan memohonkan ampun kepadanya. Man fis samawat, jadi bukan hanya tolab, bukan hanya mencari, tapi juga menghasilkan ilmu. Makanya di dalam ayat itu Allah memuji orang yang khusyuk di dalam tolab ilmunya, ada pula orang yang tidak khusyuk. Karena orang yang khusyuk sehingga mendapatkan ilmu, maka akan memohonkan ampun man fis samawat, makhluk yang ada di bumi, di langit, wa man fil ardi, dan makhluk atau orang atau siapa saja yang ada di bumi. Wal hitan fi jawfil ma, termasuk juga ikan yang ada di lautan, memohonkan ampun. Wa inna fadal alim, sedangkan orang yang berilmu, alal abid, yang di atas orang yang ibadah, kafadil qamar lailatal badri, bagaikan bulan purnama. Jadi di situ keseriusan dengan ketidakseriusan itu akan, yang datang itu hanya untuk ibadah saja gitu. Demi menjalankan perintah Allah, maka ibadah datang, ya jelas itu juga mendapat pahala, karena pahala ibadah. Tuh, ilmu juga, apalagi kalau waktu subuh seperti sekarang ini, yang diawali oleh sholat fajar, qoblah subuh, yang sempat saya diskusikan ketika Pak Haji Budi datang ke rumah. Pak Budi cengten tong seger sholat qoblah subuh teh. Karena di dalam hadis mah la sholata ba'dal fajri illa sajadatain. Tidak ada sholat setelah terbit fajar, setelah adzan, illa sajadatain, kecuali 2 sujud. 2 sujud itu apa namanya? 2 rakaat. Jadi kalau sudah terbit fajar, artinya waktu subuh, itu hanya 2 rakaat, jangan tong seur teuing. Karena Rasul menandaskan demikian, la sholata ba'dal fajri illa sajadatain, hanya 2 sujud saja, artinya 2 rakaat itu. Dan kemudian dikuatkan lagi oleh hadis lain, baina kulli adanaini sholatun, itu mufrad. Sholatun, bukan sholawat. Jadi antara 2 adzan itu antara adzan dan qomat, itu disebutnya 2 adzan. Antara adzan dan qomat, sholatun, hanya 1 sholat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saya katakan ke Pak Haji Budi itu, mau sholat banyak, datangnya ke masjid sebelum adzan. Kemahek, mangga tahiyatul masjid dulu. Atau mungkin kalau fajar mau sholat tahajud. Tapi kalau sudah adzan dikumandangkan, menunggu qomat, 1 saja sholatnya. Kalau duhur juga begitu. Hanya mungkin kalau duhur mau boleh 4 rakaat, tapi 1 sholatnya. Begitu pula qoblah asar. Tapi ada ulama yang membagi-bagikan, rawatib itu ada muakkad, ada ghair muakkad. Antara yang dikuatkan dengan yang ghair kuat, tapi istilah rawatib itu kan ulama. Pokoknya kalau antara 2 adzan itu hanya 1 sholatna, hanya tong seureuting. Eta pan saur Pak Budi teh, pan eta cenah tahiyatul masjid heula. Setelah tahiyatul masjid baru sholat fajar. Setelah sholat fajar baru sholat qobliyah, di 3 atuh. Padahal terserah rek sholat tahiyatul masjid, rek sholat qoblah subuh, rek sholat fajar, terserah. Yang jelas mah di dalam hadis la sholata, tidak ada sholat
kecuali sajdatain, kecuali 2 rakaat saja. Anak eta mah bade pilih dari mana. Nah, itulah mungkin sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz, bisa saja orang yang berilmu itu sholatnya ibadahnya sedikit tapi berbobot. Bisa saja. Ya, karena memang ada dasar-dasarnya. Ada dasar-dasarnya. Kemudian setelah sholat subuh kan tidak boleh sholat kecuali kalau sudah terbit matahari. Maka kita sekarang sedang menunggu sampai waktu terbit matahari. Dan kalau setelah sholat qobla atau sholat fajar atau sholat apa saja sebelum qomat, kemudian sholat berjamaah, kemudian kita berzikir dengan tolab ilmu sekarang, kemudian kalau sudah terbit matahari naik isyraq, dan di situ juga rokaatain istilahnya 2 rakaat, maka itu akan mendapat nilai haji dan umroh. Tapi itu kalau bersambung mah dari awal sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan zikir seperti sekarang ini. Ada zikir kan ada zikir dengan tafakur, ada zikir dengan qalb, ada ayat Allah yang mau dan ada ayat tafakarun. Itu hanya 2 rakaat. Tapi kalau sholat duha bisa sampai 12 rakaat, itu apabila tidak dirangkaikan, jadi pulang ke rumah setelah sholat subuh, kemudian nanti sholat duha atau sholat tarawih atau sholat isyraq, terserah namanya apa saja. Karena kalau hadis namanya tata keneh, itu sampai 12 rakaat. Tapi kalau rangkaian di sini mah, rangkaian di dalam ibadah menyatu dengan sholat subuh rakaatain Rasulullah SAW. Dan kata hadis ini kembali kepada hadis, fadlal alim, keutamaan orang yang berilmu, alal abid, pada orang yang hanya ibadah saja. Ya, tentu saja kekurangan ilmu tapi hebat ibadahnya, itu kafadlil qamar lailatal badri, bagaikan bulan purnama ala sairil kawakib, dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Nah, ini keunggulannya bisa dilihat, kan bulan purnama itu hanya satu, sedikit dibandingkan dengan berbagai banyak bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan ulama itu pewaris nabi. Dan kita ingat, wa innal anbiya lam yuwarisu dinarat. Para nabi itu tidak mewariskan duit, tidak mewariskan dinar atau dirham, tapi mewariskan ilmu. Nah, bahwa barang siapa yang mengambil ilmu berarti mengambil warisan yang cukup banyak. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, lahir 202, wafat 275. Hadis ini sebagai jaminan dari Rasul bagi umat yang senantiasa tolak ilmu dengan yas'a. Itu dengan yas'a. Itu dengan berjalan dengan semangat menghadap Rasul untuk mendapatkan peringatan. Orang yang semangat meniti jalan, mendapatkan ilmu, dengan istilah man salaka thariqan yatlubu bihi ilman, maka akan mendapatkan apa yang diajarkan tadi. Kita lihat pokoknya kalimatnya. Pertama, man salaka thariqan yatlubu.
bihi ilman, bakal salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Di satu saja mengambil jalan mendapatkan ilmu, maka jalan ke surga. Berbagai, karena di situ kan torikon ya. Torikon itu mufrad, man salaka torikon, barang siapa yang mengambil satu jalan. Maka Allah salakallahu torikon min turukil jannah. Jalan ke surga itu banyak. Tapi dengan mengambil ilmu, satu jalan ke surga dari yang banyak itu. Dan di sini jaminan ini merupakan penghargaan yang cukup tinggi bagi peniti jalan untuk meraih ilmu. Inilah orang yang yasna, semangat mencari ilmu. Semangat itu berarti semangat mencari surga. Kemudian kalimat yang kedua, wa annal malaika la tadau ajnihata haridon li talibil ilmi. Malaikat itu merendahkan sayapnya sebagai keriduan kepada penuntut ilmu. Ini merupakan jaminan kedua bahwa orang yang tolab ilmu itu oleh malaikat dihormat sampai merendahkan sayapnya. Tentu saja sayapnya bagaimana itu bisa sangat abstrak ya. Tapi itulah malaikat merendahkan jalan merendahkan dirinya saking hormat kepada tolak pencari ilmu. Kemudian yang ketiga ditandaskan wa innal alim la yastaghfirullah. Orang yang mendapatkan ilmu dari tolak ilmu itu maka dimintakan ampun oleh seluruh makhluk, baik yang ada di langit karena man fis samawat maupun yang ada di bumi, man fil ard, sampai walhitan fi jawfil lail, sampai ikan di dalam lautan. Semua itu memohonkan ampun untuk orang yang berilmu. Jadi ketika sekarang ini kita bertolab ilmu, maka para malaikat atau makhluk di langit, makhluk di bumi memohonkan ampun untuk kita sampai ikan di lautan. Karena di sini dikatakan hingga ikan di lautan yang mengingatkan ada darat, ada laut, ada udara. Nah itu kan langit kan di atas, bumi itu darat, laut. Karena memang makhluk itu ada di darat, ada di laut, ada di udara. Angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara. Kemudian yang keempat, fadlal alim alal abid kafadil qamar lailatal badri ala sa'iril kawakib. Keutamaannya. Jadi setelah memberikan jaminan bagi yang meraih ilmu akan mendapatkan maghfirah, maka di sini membandingkan keunggulan orang yang alim yang mendapat ilmu dengan tolab ilmu itu, maka derajatnya akan lebih tinggi dibanding yang tidak berilmu. Walaupun rajin ibadah. Gambaran yang berilmu seperti bulan purnama dibanding bintang lain itu perbandingannya bisa kita lihat. Ya. Cahaya bulan purnama adalah orang yang terang benderang. Sedangkan bintang lain kan hanya berkedip-kedip kecil. Kalimat ini juga menggambarkan ayat kauniyah, ayat alam yang mesti dipelajari. Jika di kalimat sebelumnya menggambarkan darat, laut, dan udara, maka di sini digambarkan makhluk lain serta perbandingan cahayanya. Setiap manusia dituntut untuk mempelajari berbagai ayat, baik kauniyah maupun ayat kauniyah. Kalimat berikutnya wa innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Nah, itu mempunyai beberapa makna tentu saja. Pertama khobariyah, menggambarkan ulama adalah pewaris nabi. Jadi kalau
di dalam surat Al-Hujurat, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ingatlah di kalanganmu ada Rasul. Nah, sekarang Rasulnya siapa? Karena Rasul secara jasad sudah wafat. Ya, yang sekarang itu ya yang membaca hadis itu, yang membaca Quran dan hadis itu Rasulnya, penerusnya, warosah, ya, pewaris. Jadi bukan jadi Rasul, tapi pewarisnya, meneruskan. Dan wa anal anbiya itu lam yuwarisu dinaron, karena para nabi dan rasul itu tidak mewariskan dinar, uang emas, wala dirhaman, dan tidak juga uang perak, tapi mewariskan ilmu. Faman akhodahu akhoda bihaddin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, berarti itu mendapatkan warisan yang melimpah, yang banyak. Warisan dari para nabi di bidang ilmu, jika dipusakakan akan bertambah lebih banyak. Mengambil warisan dari para nabi akan lebih banyak lagi, karena sumbernya wahyu. Jadi tidak akan habis-habisnya kalau sumber wahyu. Makanya kalau saya ditulis dalam buku itu kan, kalau orang lain mah di dalam jilid buku itu tertulis hak cipta dilindungi undang-undang, maka dilarang mengcopy atau mengutip sedikit pun tanpa menyebut sumber. Kalau saya di dalam buku itu hak cipta milik Allah. Barang siapa yang mengedarkan buku ini, mangga silahkan. Jadi mau dikutip, mau dikopi, mau dijiplak, mangga saja. Karena apa? Karena yang saya kaji mah wahyu mah teu anggeus-anggeus. Kan tidak akan anggeus. Jadi membahas wahyu mah tidak akan, makanya tidak perlu tidak dibikin hak cipta, mangga we pada difotokopi, pada diperbanyak, silahkan saja. Seperti buku ini, Bapak pada diperbanyak, mangga, pada diajarkan di mana, mangga, silahkan. Pada diganti ngaranna, mangga, bisa. Silahkan saja. Masalah. Iya, sok we. Mungkin ngumpulkeun kum, nah, diganti ngaranna naskahnya ini, mangga. Nah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah pada kita. Karena ilmu Allah itu tidak akan habis kalau bersumber dari wahyu. Bersumber dari apa yang Rasulullah SAW katakan. Sebagaimana ditandaskan di dalam firman-Nya, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamud min ba'dihi sab'atu abhur wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafadat kalimatullah innallaha azizun hakim. Surat Luqman 27. Jadi andaikan bumi, seluruh tumbuhan di bumi dijadikan pena, kemudian air laut dijadikan tinta untuk menulis dan ditingkatkan 7 kali lipat dari bumi dan langit itu untuk menulis kalimah Allah, CF, ya, tumbuhan dan air laut sebelum habis kalimah Allah. Makanya kalau mengkaji Quran dan hadis mah terus gali dari berbagai disiplin ilmu, tuh habis-habis. Ramadan tahun yang lalu saya mengkaji hadis itu, ta'alum hadis itu mula-mula mah Ramadan sebelumnya mah 7 tak gitu. Tapi Ramadan berikutnya 9 tak. Tapi Ramadan kemarin saya 11 tak. 11 tak. Salah satu contohnya waktu kaji hadis.
Jadi semakin lama karena semakin luas. Berdasar ayat ini, kalimah atau ilmu Allah itu sangat besar, luas, bagaikan samudra yang tidak ada pantainya. Jika akan menuliskan ilmu Allah dengan pena yang terbuat dari seluruh pohon yang ada di muka bumi, yang tintanya berupa air di lautan, bahkan dilipat gandakan hingga 7 kali lipat, maka tidak akan cukup betapa luasnya ilmu Allah. Makanya kalau kita mengkaji satu ayat semakin luas. Jadi wajar kalau sekarang saya menulis tafsir itu kok panjang gitu. Satu ayat itu dulu nama kan pendek-pendek saja. Kok kesini tuh semakin panjang satu ayat itu. Sampai membahas ayat 5 sampai 11 saja sudah 2 kali pertemuan, nanti yang ketiga. Karena ilmu Allah itu tidak akan habis. Hanya kadang-kadang kekurangan waktu itu untuk menulis ayat-ayat Allah dan hadis itu. Jadi satu hari itu merasa kurang, jadi diselingi istirahat untuk penyegaran itu masih kurang. Di perjuangan para rasul, para anbiya tersebut diwariskan kepada para pengkaji, para peneliti. Orang yang semangat meraih ilmu itulah yang pantas mendapatkan perhatian dari Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat berikutnya, wa huwa yahsha. Sedangkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran sebagai hamba yang hanya takut pada Allah. Tidak takut kepada selainnya. Itu digambarkan secara historisme Ibnu Ummi Maktum. Yang Ummi Maktum itu istri Maktum, namanya Atiqah ya. Sebagai hamba pemberani, tidak takut oleh pembesar Quraisy. Karena hanya takut oleh Allah. Dia walaupun dia tunanetra, berani aja menghadap kepada Rasul. Walaupun Rasul sedang berada di tengah para pembesar. Karena dia semangat tolab ilmu, maka langsung beliau nanya. Kadang-kadang kan kita nanya era ditanya ke teh, sebab dia mah urusan pribadi, bisa itu yang serikan. Kadang-kadang kan kita mau nanya seperti itu. Bisa diserikan, rek nanya teh, bisa pajar. Yang masyarakat bodoh ke orang, nggak mau nanya. Tapi Ibnu Ummi Maktum nggak begitu. Kalau itu penting, ya tanyakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau pada saat itu Rasul sedang berhadapan dengan para pembesar Quraisy. Tergambar Ibnu Ummi Maktum itu orang yang semangat. Selain ayat ini juga terdapat 5 ayat lain yang menandaskan bahwa peringatan ilmu itu bakal mendapatkan secara baik. Jadi orang yang yahsya, dan yang yahsa itu kita lihat juga di dalam ayat yang lain. Umpamanya Al-Quran diturunkan tidak menyulitkan, hanya jadi peringatan orang yang benar-benar yahsya kepada Allah. Karena di sini ma anzalna alaikal Quran litasqa illa tadhkirah liman yahsya, dalam surat Toha ayat 2 dan 3. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu supaya engkau menjadi susah. Jadi dengan Quran itu bukan menjadi susah. Kami tidak menurunkannya kecuali sebagai peringatan bagi orang yang takut. Bagi orang yang takut bukan mendapatkan peringatan, akan mendapatkan kemudahan, keringanan. Al-Quran ini menyatakan bahwa diturunkannya Al-Quran mendapat kemudahan karena merupakan pedoman. Jadi kalau ada umat yang merasa kesulitan mengamalkan Quran, bukan isinya yang sulit,
Tapi kalbu dan jasadnya yang bikin berat. Isi Al-Quran itu merupakan peringatan dan agar umat mendapatkan kemudahan dalam kehidupan. Justru dengan hukum Quran itu jadi mudah. Kenapa di Indonesia itu masih kesulitan untuk menerapkan hukum? Ya karena memang hukumnya belum berani mengatakan berdasar Quran dan hadis. Jadi kudu disusun lagi, perbaiki lagi. Tapi kalau kepada Al-Quran kan saklek gitu. Kum jina kan sudah jelas dalam Quran. Kalau masih bujangan, gadis nyerah 100 kali, penjara 1 tahun. Kalau dia sudah nikah, suami istri, dirajam, jelas. Kesulitan, repot lagi. Korupsi jelas dalam itu ada yang berat disalib, ada yang rada ringan dihukum mati langsung, ada yang lebih ringan potong tangan, ada yang lebih ringan lagi di penjara. Nah, sana sudah jelas. Ya, akhirnya makan segala rupa di penjara jadi makan duit. Ya, penjara juga makan. Karena kan kudu diparaban di penjara negara. Akhirnya karena kesulitan dibebaskan. Jadi maka dalam ayat ini tandaskan sebetulnya Quran itu berikan keringanan sebetulnya. Nah, kenapa itu berat gitu? Berapa hukum? Ya, karena belum yahsya. Kemudian yang kedua, orang yang jahat seperti Fir'aun itu bakal menjadi takut bila diberi peringatan dengan lemah lembut. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Dengan lemah lembut diajarkan wahyu kepada mereka, maka dia akan mendapatkan peringatan karena takut. Jadi ayat ini mengabadikan sejarah perjuangan Nabi Musa dan Harun kepada dakwah kepada Fir'aun. Musa dan Harun itu sebagai pendakwah risalah ke berbagai lapisan. Mulai dari penguasa seperti Fir'aun, pengusaha, ada umat-umat atau para penggawa Fir'aun saat itu kan, ada sampai rakyat jelata. Nah, metode dakwah yang digunakan sesuai dengan kemampuan serta akal umat. Fir'aun merupakan penguasa yang membangkang dan melampaui batas. Musa dan Harun diperintah memberi peringatan pada penguasa tersebut dengan lemah lembut. Jadi kalau ada penguasa mantau keras, lemah lembut, kata-kata yang mengetuk hatinya. Dengan metode tersebut akan menjadi peringatan yang takut pada Allah. Namun karena Fir'aun tidak takut oleh Allah, maka mereka tetap membangkang ya tugasnya agar menerima peringatan. Jadi kalau kita tetap saja berjalan ya, walaupun mereka tidak ada perbaikannya. Kemudian yahsa berikutnya dalam surat Fatir. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi samarat mukhtalifan alwan wa minal jibal judad hidu wa humrun mukhtalifu alwanuha wa gharib sud wa minan nasi wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanu kadzalika innama yakhshallah min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Nah, dengan nada bertanya ayat ini memberikan peringatan kepada umat beriman. Tidak memperhatikan ayat yang berikut ini dengan alam. Memberikan peringatannya langsung juga dengan alam. Di antaranya, bagaimana Allah menurunkan air hujan. Air hujan itu kan turun
Yang menerimanya akan tergantung kepada penerima. Air hujan mah pokoknya air hujan mah turun menjadi rahmat pada bumi. Tapi ada yang tersiksa oleh air hujan itu. Ada yang mendapat manfaat. Tanah juga kan ada yang menjadi subur, menjadi tumbuh-tumbuhan, ada yang jadi uruk, longsor, ada yang jadi banjir. Itu tergantung penerima. Hari hujan mah tetap jadi rahmat dari Allah, tapi tergantung penerimanya. Nah itu juga Quran seperti itu. Quran turun bagaikan air hujan. Jadi Al-Quran amal diturunkan menjadi rahmat, tapi nanti tergantung penerima Al-Quran itu dilambangkan dengan air hujan. Kemudian bagaimana menumbuhkan berbagai tanaman dari siraman air hujan. Saya kalau air hujan turun itu alhamdulillah, sering mengucapkan alhamdulillah. Karena tanaman saya di atas tekuru nyebor. Jadi tanaman di atas kamar itu tekuru disebor. Iman. Kemudian perhatikan buah-buahan yang beraneka ragam warna. Di sini kan dikatakan mukhtalifun alwanuha. Kemudian juga gunung. Kemudian gunung juga diciptakan itu kelihatan terdapat garis-garis putih, merah, hitam, gelap, ada yang terang, ya. Gunung itu begitu indah. Itu ayat mengajak memperhatikan ayat-ayat Allah yang demikian banyak. Yang kadang-kadang kita tidak mendapat perhatian, baru namun meletus atau erosi. Sekarang kan zaman gunung-gunung kan, gunung berapi kan mengembulkan, ya. Ada gunung laki-laki, ada gunung perempuan di mana? Sumatera Sulawesi. Ada gunung ibu, ya, istilahnya. Semeru di Jawa, Cermai, dan masing-masing itu sekarang kan, karena kalau tidak ada letusan, tidak ada erosi, kan tidak mendapat perhatian. Tenang-tenang umat mah. Tapi begitu meletus atau bumi gempa gitu kan terasa. Jadi kadang-kadang kalau tidak ada gempa mah tenang-tenang begitu gempa baru eling kan. Jadi bagi umat mah apapun yang terjadi jadi pikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat. Kemudian di sekitar manusia juga terdapat hewan, makhluk hidup yang bergerak. Semua terdiri dari berbagai jenis, berbagai warna, yang fungsinya itu berbeda-beda. Semua itu merupakan ayat yang menjadi bahan pelajaran. Jadi kadang-kadang kita membaca ayatnya ingat gitu, urusan alam, ya. Jadi kalau imam membaca Al-Quran itu kan kita menghayati apa yang dibaca oleh imam. Berarti sedang sholatnya kadang-kadang ingat ke Fir'aun. Dan Qur'annya dibacana ayat Fir'aun. Ingat ke Abu Lahab karena tabat tiada yang dibaca oleh imam. Ingat ke Quraisy karena liila fi Quraisyin. Ingat kepada pasukan berkuda karena wal adiyat. Jadi tergantung imam membaca, kita ingat ke situ. Ingat ke situ. Jadi kadang-kadang di dalam sholat juga diingatkan oleh Al-Quran. Kan salah satu tanda kehusuan kita menghayati ayat yang dibaca. Jadi justru kalau ayatnya ganti-ganti kan jadi walaupun ada kritikan katanya hari imam teh hati makmum jadi macan teh ayat eta we mata taraweh ge kudu we. Tapi kalau saya bukan ke sana arahnya, supaya makmum teh ingat karena berbagai ayat gitu.
justru dihancah. Umar bin Khattab justru merasakan la'allakum biqari'in wahid. Bahkan Aisyah itu mengajarkan kepada Dakwan, padahal Dakwan itu sudah hafal Quran, tapi oleh Aisyah disuruh membaca mushaf untuk mengingatkan. Jadi ternyata di situ ulama itu di dalam ayat ini tandaskan paling yahsya, paling takut oleh Allah dan tidak takut oleh yang lain. Sebab kalau ulama takut oleh makhluk, jadi nanti isi ceramahnya harus disesuaikan dengan keinginan penguasa. Ulama itu memiliki ilmu. Dan dikatakan di sini ulama setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut langit, menyebut bumi, menyebut hujan, menyebut tanah, menyebut tumbuhan, menyebut binatang. Lalu dikunci nama ulama innama yahsyallahu min ibadihil ulama, disebut ulama, berarti ulama yang masuk kepada kategori ulama itu terserah ilmu apapun. Makanya Imam Ghazali itu sebetulnya ilmu itu hanya dua hukumnya, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ilmu itu fardu ain adalah Quran dan hadis, itu setiap individu harus belajar. Tetapi pemahaman terhadap ayat mana itu tergantung kemampuan itu fardu kifayah. Bapak mungkin lebih paham kepada ayat-ayat tentang hewan. Bapak ini tentang buah-buahan, Bapak ini tentang binatang, tentang bakteri, Bapak ini tentang macam-macam. Itu ulama juga. Asal hanya takut kepada Allah. Jadi, orang yang mengerti tentang ayat Allah itu ada baik kauniyah, itu alam, ada insaniah, manusia, ada kauliyah, Quran dan hadis. Dua, paham tentang hakikat, manfaat, serta fungsi ciptaan Allah, ulama. Dan tidak merasa takut oleh siapapun selain oleh Allah. Kemudian segala ciptaan Allah itu bakal menjadi pelajaran. Karena inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Bagi yang takut kepada Allah itu jadi pelajaran. Inna fi dzalika la'ibrah, jadi ibrah. Surat 79 ayat 26. Ayat ini mengisyaratkan bahwa segala makhluk menjadi bahan kajian dan sumber pelajaran bagi yang hanya takut kepada Allah. Oleh karena itu, jika ingin meraih pelajaran, maka analisis segala makhluk. Pelajari. Kemudian takutlah hanya kepada Allah. 3, semakin berilmu, semakin takut kepada Allah. Makanya semakin berbobot, semakin merunduk. Karena hanya takut kepada Allah, bukan semakin sombong. Ya, ilmu padi. Kemudian yahsya yang berikutnya, yang kelima, fadzakir in nafa'atid dzikra, saya dzakkaru may yahsya. Dalam ayat ini tersirat setiap umat adalah pemberi peringatan, umat itu. Kedua, peringatan itu selalu bermanfaat. Ketiga, jika ingin meraih manfaat dari peringatan, maka takutlah pada Allah. Keempat, setiap umat yang takut pada Allah akan selalu mencari ilmu untuk mendapatkan peringatan. Kelima, manusia itu saling membutuhkan peringatan. Karena selain memiliki kelebihan, juga memiliki kelemahan. Manusia itu pasti punya keunggulan, tapi punya kelemahan. Makanya Imam Ghazali membagi fardu ain dan fardu kifayah itu. Yang fardu kifayah itu kan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di dalam, makanya kalau dulu makan dokter umum, setelah dokter umum ada dokter spesialis. Sekarang dokter spesialis ini ada khusus lagi kan? Dokter spesialis dalam jurusan darah, spesialis dalam jurusan pencernaan, spesialis dalam jurusan paru-paru. Jadi ada
Jadi kalau dulu S1 doktor spesialisnya, kemudian senilai S2 itu spesialis gitu. Tapi kuliah lagi S3 spesialis lagi. Jadi itu semakin lama semakin diperdalam ilmu itu semakin luas. Fa'anta anhu talaha. Fa'anta, karena di situ fa itu jawaban amma. Amma manja akayasa fa'anta anhu talaha sebagai jawaban. Atau Bari berpendapat secara historis bahwa sejak ayat pertama sampai ayat ini masih merupakan satu rangkaian tentang peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum tadi. Jadi memberikan peringatan kepada kita bahwa jangan sampai talaha di dalam pengembangan ilmu itu. Dia ada, jangan menganggap sepele bagi yang lainnya. Karena waktu sudah jam 6 lebih, mangga we kelanjutan nama di awas masing-masing, dan insya Allah nanti bersambung ke makalah bagian 3. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.